Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Saudaraku, intermezzo bertukar pikiran, positif atau negatif, baik atau buruk, monggo, tergantung Anda mengolahnya, tergantung Anda sudut pandangnya, sisi pandangnya, jarak pandangnya. Saya serahkan kepada Allah. Ya, kata-kata saya ini benar salah itu relatif. Menurut satu sisi salah, menurut sisi yang lain benar, jadi relatif. Dan bisa salah, bisa benar, kecuali hanya Allah. Manfaat atau tidak, itu hanya Allah yang memutuskan. Muka-muka memanfaati walaupun sedikit, insya Allah. Gus Nur, dari semua video Gus Nur yang sudah saya lihat, baik itu agama, ilmu hidup, politik, dan lain sebagainya. Nah, Gus Nur belum menjawab secara tegas kesimpulan Gus Nur tentang kasusnya Habib Rizik dengan Firza. Cat mesumnya ya. Menurut Gus Nur bagaimana? Sing tegas, sing jelas, sing komplit, sing ndak bertele-tele. Sing tegas, sing nggak pelin-pelan. Sajane aku itu gak pelin-pelan, tapi ini sudah kita jelaskan di beberapa video yang lainnya. Bukan pelin-pelan, tapi perubahan itu sesekali itu memang wajib hukumnya, perubahan. Pelin-pelan itu kan dari sisi yang menilai. Ketika aku melihat si fulan didolimi, terus aku membela si fulan, maka orang yang tidak sepihak dengan si fulan itu akan menuduh aku, misalnya orang Kristen didolimi, terus aku belo mati-matian, maka akan ada orang Islam yang Gus Nur liberal, Gus Nur Syiah, Gus Nur abangan, ngono rek ya. Begitu aku menemukan dimensi baru, kebenaran baru, aku berubah, terus gantian orang yang dulu aku puja itu pendukung-pendukungnya gantian bully, ngono kuwi urip ya. Oke, gak bertele-tele, berapa menit ya, saya singkat. Gini saudaraku, Habib Rizik dengan Firza itu gini. Kalau saya dikasih pertanyaan, lebih percaya antara polisi dengan Habib Rizik itu lebih percaya mana? Saya 100% sama sekali tidak percaya polisi, tidak percaya oknum polisi. Walaupun mungkin wallahu alam bisawab 100% juga Habib Rizik belum tentu benar ngono ya. Oke. Iki kiasan kata nih ini kurang lebih nih. Bukan nggak percaya sama hukum loh ya, nggak percaya karo oknum polisi sing saiki iki. Kabeh mulai tokoh tertinggi sampai terendah wis nggak ono sing percaya rek ya, aku nggak percaya. Sekarang gini, oke, fokus ya, fokus menghadapi kasusnya Habib Rizik dengan Firza atau Habib Rizik dengan semuanya tanpa terkecuali, FPI lah intinya, dengan semua komponen elemen yang ada di Indonesia ini. Gini saudaraku, Habib Rizik ini kan di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran itu ada solusi pamungkas, solusi klimaks untuk mengatasi semua perdebatan. Apa itu? Di dalam Islam ada itu. Apa namanya? Mubahalah. Catat dulu, mubahalah. Itu di Al-Quran di surat Al-Imran ayat 59 sampai 61 kalau saya tidak salah. Ada di situ. Dan Rasulullah juga pernah melakukan ini, mubahalah ini. Ketika Rasulullah didatangi oleh kaum Nasrani ya, dari Najran apa Najran ya. Oke, saya potong ceritanya ya biar Anda nggak bingung. Tak ringkes. Jadi kalau saya lihat ngikuti dunia maya, saya lihat dunia maya itu ya, ada yang pro Habib Rizik, bukan hanya pro tapi
siap mengorbankan hartanya, waktunya, nyawanya demi Habib Rizik. Siapapun yang melecehkan Habib Rizik, yo paribasane no tak kejar, tak bunuh siapapun kan ya. Ada orang yang seperti itu. Terus ada banyak orang yang mencaci Habib Rizik, mencaci, menghina, melecehkan, ya Allah, ya memfitnah. Di dunia maya itu tempatnya begitu. Oke, nah Gus Nur di mana posisimu? Posisiku di sini, saudaraku. Dari semua yang beredar di dunia maya, yang aku dengar telinga, yang aku lihat oleh mataku, yang aku ambil itu adalah mubahalahnya Habib Rizik. Aku nggak berdaya ketika aku membaca mubahalahnya Habib Rizik. Iya, Habib Rizik kan sering mengajak mubahalah. Habib Rizik juga pernah membuat satu petisi ya, satu maklumat bahwa mulai saya balik, saya belum pernah merampok, belum pernah mencuri, belum pernah berzina, bla 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 dan seterusnya. Itu bentuk mubahalah tertulisnya Habib Rizik. Itu yang aku garis bawahi. Oke, Anda yang minta pendapat saya, ini pendapatku dulur. Saya nggak percaya siapa-siapa, tapi saya tidak berani untuk tidak mempercayai sebuah mubahalah. Mubahalah gini, tak jelaskan saya ke awamu yo. 6 menit, tak jelaskan. Mubahalah itu gini loh. Ketika terjadi perseteruan, perdebatan, beda pendapat yang memuncak, maka jalan satu-satunya dilakukan mubahalah. Lek bahasa Blukosutoni gini, ayo, tak bawa istriku, tak bawa anakku, tak bawa keluargaku, dan bawa istrimu, bawa anakmu, bawa semua keluargamu, kita bermubahalah di hadapan Allah. Bukan sumpah pocong, bukan. Bermubahalah, nanti ada syarat-syaratnya. Ada kaidah-kaidahnya itu nanti. Oke, aku nggak bahas di sini masalah itu. Intinya garis besarnya gitu, mubahalah. Nah, dari kedua belah pihak ini melakukan mubahalah. Nah, contohnya Habib Rizik, misalkan. Saya berani bermubahalah. Kalau sampai saya betul-betul melakukan zina dengan Firza, maka saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Itu namanya mubahalah, saudaraku. Lah kalau mubahalah sudah diambil, maka hukum Allah pasti akan terjadi. Kalau ternyata Habib Rizik itu berzina, tapi dia berani melakukan mubahalah, maka 7 turunannya Habib Rizik, sampai istrinya, sampai anaknya, sampai cucunya, sampai cicitnya, insya Allah ya, akan dilaknat sama Allah, akan hancur hidupnya Habib Rizik itu. Yang pertama. Yang kedua, siapapun saja, mau kapolrinya, mau jenderalnya, mau kapoldanya, mau siapapun, apalagi orang-orang yang munafik, kafir harbi, semua, apalagi BMI, halas kuli bangunan, apalagi BMI kuli bangunan, direktur jenderal, sopo ae awakmu, apapun casingmu ya, apapun siapapun dirimu, mau turunannya Dajjal, turunannya iblis, turunannya presiden, mau cucunya sopo ae awakmu, kalau kamu tidak mempercayai mubahalah, maka hancur hidupmu. Habib Rizik sudah melakukan mubahalah, terus kamu nggak percaya, maka hancur hidupmu. Sumpah demi Allah. Siapapun, baik yang terlibat langsung di acara mubahalahnya itu, ataupun yang tidak terlibat, tapi tahu, sudah pernah baca. Oke, jadi gini, tak simpulkan gini, tak garis bawahi begini. Mungkin selama ini Anda belum tahu mubahalah itu apa. Anda belum tahu, Anda belum paham mubahalah itu apa. Tapi selama ini Anda sudah ikut-ikutan mencaci Habib Rizik. Pengecut, nggak berani datang, diundang nggak datang, sekarang lari nggak berani pulang, termasuk Abu Janda itu. Masalah kate posore aku nyebut wong siji kudu norkop ae aku. Wis, Anda yang berteriak-teriak, tapi Anda selama ini belum tahu ya mubahalah itu apa ya, Anda belum tahu, tapi Anda ikut mencaci maki, maka insya Allah Anda diampuni sama Allah. Nah sekarang kabar buruknya, kalau Anda sudah nonton video ini,
dan Anda sudah tahu mubahalah itu apa, dan ternyata Anda tetap suudon kepada Habib Rizik, curiga kepada Habib Rizik, mencaci maki Habib Rizik, menghina Habib Rizik, maka 7 turunanmu akan celaka. Loh, aku lek ngomong ini ku Gus Nur pro FPI. Aku celuk kalek pikiran ngono iku. Aku nggak pro FPI, aku nggak bela Habib Rizik, aku takut sama mubahalah. Aku mengimani mubahalah. Sekarang silakan Anda lakukan, buka matamu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar. Anda amati, Anda observasi orang-orang yang mencaci maki Habib Rizik, orang-orang yang menghina-dinakan derajat kemanusiaan Habib Rizik. Kira-kira orang-orang itu sudah selamat atau masih selamat atau sudah celaka atau gimana? Coba rasakan. Rumah tangganya, anaknya, orang tuanya, keturunannya. Terus Anda amati juga kehidupannya Habib Rizik sekarang. Apa bahagia, apa bagaimana, apa bagaimana. Kalau perkara beliau nggak pulang sampai sementara, sampai sekarang masih di Arab Saudi sana, itu pengacara-pengacaranya sudah menjelaskan secara detail. Aku nggak usah bahas di sini. Aku khusus mubahalahnya ini. Anda sekarang sudah tahu mubahalah. Saranku rek, diem mo. Diem. Karena kalau Anda tetap mencaci maki Habib Rizik, Anda termakan mubahalah itu nanti. Yo lek gelem, gak gelem ya gak popo. Saya belum pernah ketemu Habib Rizik, saya nggak pernah terikat secara emosional, nggak pernah. Iki aku hanya meluruskan ngomong opo onoi. Misalnya aku dituduh punya ilmu santet. Gus Nur punya ilmu santet. Oke, wis gak usah kakan cangkem, gak usah bertele-tele. Ayo mubahalah. Tak bawa kabeh keluargaku, anakku, bojoku, wong tuaku dengan ini. Aku bersaksi bersumpah atas nama Allah, aku melakukan mubahalah dengan berbagai macam kaidahnya. Apabila aku betul-betul punya ilmu santet, maka seluruh keluargaku, anakku, keturunanku akan dilaknat sama Allah. Mubahalah itu al-bahal, laknat. Aku akan dilaknat sama Allah seanak-anakku. Kalau saya betul-betul punya ilmu santet. Tapi kalau saya tidak punya ilmu santet, siapapun Anda, kalau tidak segera bertaubat, akan hancur hidup Anda, sak turunanmu, sak anak-anakmu. Itu jenenge mubahalah rek. Aku nggak wedi polisi, nggak wedi Kapolri, nggak wedi sopwai, dan aku nggak akan cacat, nggak kau bully. Aku nggak akan berkurang nilaiku karena aku hidup Allah dan Rasulullah sandaranku ya. Aku taat hukum, cuman aku nggak percaya ngono. Wes, taringkes 12 menit. Jadi gini, Anda lihat itu orang-orang yang paling getol memusuhi, memfitnah, mencemarkan, apalagi yang ada hubungannya dengan Firza itu. Anda amati, coba rek, ambil ilmunya dulu. Oh iya ya, lo sudah mulai celaka itu satu orang. Oh sudah mulai jatuh itu satu orang. Oh sudah mulai dibuka aibnya sama Allah. Nah setelah itu Anda lihat dirimu. Nah coba siapa yang nonton video ini? Siapa yang nonton video ini? Yang sudah selama ini Anda ikut-ikutan menghujat, menghina, menistakan Habib Rizik ya. Yang nonton video ini. Sekarang Anda tanya sama dirimu. Takon saiki coba. Gimana kondisi anakmu di Indonesia? Atau di mana kondisi anakmu lah? Waras apa sehat? Gimana kondisi orang tuamu? Bagaimana kondisi dirimu, hatimu, hidupmu, pikiranmu, auratmu, ibadahmu, sholatmu, Al-Quranmu, sedekahmu? Gimana kondisi jiwamu, jasmanimu, rohanimu, ekonomimu, rezekimu, kesehatanmu? Gimana kayak imanmu gimana? Saya kita akan coba. Oke, bukaan hatimu coba, pikiranmu bukan bedelen, delon. Kalau ternyata hidupmu jauh lebih hina dari Habib Rizik, baik ekonominya, status sosialnya, kesehatannya, macam-macam budayanya, ibadahnya, imannya, kalau ternyata jauh, hati-hati. Cepat sholat taubat, istighfar kepada Allah, jangan-jangan mubahalah sudah menghantam dirimu. Ojo percaya sakarepmu, kon gak usah percaya aku sakarepmu, yo urip-uripmu kok. 14 menit ya. Fokus rek, faham ya? Sudah mulai faham ya? Habib Rizik sudah melakukan mubahalah. Walaupun belum secara live di Istiqlal,
Tapi saya pernah melihat beberapa kali Habib Rizik sudah menantang mubahalah kepada siapapun dan belum ada satu pihak pun yang berani menerima tantangan itu. Lek cuma ngoceh di dunia maya, bikin status hoak, palsu, fitnah, itu kerjaannya orang-orang munafik memang sudah. Dan yang sangat membuat aku sedih, yang seakidah, seiman, yang beragama Islam, nggak paham mubahalah, nggak paham opo-opo, iya kan? Melok-melok terbawa arus permainannya orang-orang munafik itu yang aku sedih. Nggak kasihan anakmu, nggak kasihan istrimu, nggak kasihan keluargamu, nggak kasihan budayamu, nggak kasihan akhiratmu. 15 menit saudaraku, paham apa belum? Paham apa belum? Habib Rizik pernah bermubahalah secara tertulis dan pernah sering menantang bermubahalah kepada siapapun dan belum ada satupun yang berani menerima tantangannya. Dalam mubahalah tertulisnya, sejak saya balik, saya belum pernah merampok, belum pernah mencuri, belum pernah berzina. Kalau saya ternyata melakukan itu, maka istriku, anakku, keturunanku akan dilaknat sama Allah 7 turunan. Hati-hati dan takutlah. Ojo wedi karo Habib Rizik, jangan percaya Habib Rizik, jangan percaya polisi, jangan percaya siapa-siapa, jangan percaya dunia maya, tapi percayalah bahwa mubahalah itu ada. Seakan kasihan istrimu, kasihan suamimu, kasihan keluargamu, kasihan orang tuamu, jangan pernah melawan dengan hukum Allah yang namanya mubahalah. Tak doakan mudah-mudahan bangsa Indonesia baldatun thayyibatun warbun ghafur segera sembuh dari penyakitnya. Tak doakan mudah-mudahan umrohnya Habib Rizik mabrur. Kalau memang beliau benar, mudah-mudahan tidak dilaknat oleh mubahalahnya, tidak dimakan oleh mubahalahnya, dan siapapun saja tanpa terkecuali yang sampai detik ini terus mengejar-ngejar kesalahannya beliau, Anda akan termakan mubahalahnya, Anda akan termakan sumpahnya, Anda akan hancur hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.